Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Arnandes Putri dengan NIM B1A1210094 kelas C, mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen, dosen pengampu Pak Muhammad Falian Arsi Nugraha SHMH. Saya angkatan 21. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan konsumen dan bagaimana perbedaan antara konsumen dengan pelaku usaha jika dilihat dari hak dan kewajibannya. Jelaskan dengan mengemukakan contoh dan dasar hukumnya. Baik, konsumen merupakan individu atau kelompok yang mengonsumsi atau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Mereka adalah pihak yang membeli atau menggunakan produk atau layanan yang disediakan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha di sisi lain adalah individu atau badan usaha yang memproduksi atau menjual barang atau jasa kepada konsumen. Mereka bertindak sebagai penjual atau penyedia barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Di sini perbedaan antara konsumen dan pelaku usaha dalam hal hak dan kewajiban dapat dijelaskan sebagai berikut. Hak dan kewajiban konsumen. Hak konsumen, hak untuk memperoleh informasi yang jelas dan akurat tentang produk atau layanan yang dibeli. Misalnya, konsumen memiliki untuk mengetahui bahan-bahan yang digunakan dalam produk makanan. Hak untuk memilih produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Misalnya, konsumen memiliki hak untuk memilih merek atau jenis mobil yang mereka inginkan. Hak untuk mendapatkan produk atau layanan yang berkualitas dan aman digunakan. Misalnya, konsumen harus mendapatkan mobil yang berkualitas dan aman digunakan. Hak untuk mengajukan keluhan atau komplain jika produk atau layanan tidak sesuai dengan yang diterapkan. Misalnya, konsumen dapat mengajukan keluhan jika produk yang dibeli rusak atau tidak berfungsi dengan baik. Kewajiban konsumen yaitu kewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati atau ditetapkan oleh pelaku usaha. Misalnya, konsumen harus membayar harga yang telah disepakati dalam surat pesanan atau faktur. Kewajiban untuk menggunakan produk atau layanan sesuai dengan aturan dan petunjuk yang diberikan oleh pelaku usaha. Misalnya, konsumen harus menggunakan produk dengan benar dan sesuai dengan petunjuk menggunakan yang disediakan oleh produsen. Hak dan kewajiban pelaku usaha. Hak pelaku usaha, hak untuk menetapkan harga yang wajar untuk produk atau layanan yang mereka tawarkan. Misalnya, pelaku usaha memiliki hak untuk menentukan harga jual untuk produk-produk mereka. Hak untuk melindungi kekayaan intelektual mereka seperti merek dengan atau hak cipta. Misalnya, pelaku usaha dapat melindungi merek di dagang mereka dari penggunaan ilegal oleh pihak lain. Hak untuk menolak atau menerima konsumen sebagai pelanggan mereka. Misalnya, pelaku usaha memiliki hak untuk tidak melayani konsumen yang melanggar ketentuan atau etika bisnis yang berlaku. Kewajiban pelaku usaha, kewajiban untuk menyediakan barang atau jasa yang berkualitas sesuai dengan yang dijanjikan kepada konsumen. Misalnya, pelaku usaha harus menyediakan produk yang berkualitas sesuai dengan deskripsi dan spesifikasi yang diklaimkan. Dasar hukum yang mengatur hak dan kewajiban. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Klaim Konsumen, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perlindungan Konsumen dan Sistem Perdagangan Elektronik. Nomor 2 yaitu apa yang dimaksud dengan perlindungan konsumen dan apa tujuan dari perlindungan konsumen tersebut. Jelaskan dengan mengemukakan
contoh dan dasar hukumnya. Perlindungan konsumen adalah suatu upaya untuk melindungi hak-hak konsumen dari praktik bisnis yang tidak fair atau merugikan konsumen. Tujuan dari perlindungan konsumen tersebut adalah untuk menjaga keadilan dan kesetaraan dalam transaksi bisnis antara konsumen dengan produsen atau penjual. Contoh konkretnya yaitu dari perlindungan konsumen adalah ketika seseorang membeli produk elektronik dan setelah beberapa dari menggunakan produk tersebut rusak atau tidak berfungsi dengan baik. Dalam hal ini, perlindungan konsumen memberikan hak kepada pembeli untuk mengajukan klaim atau ganti rugi kepada produsen atau penjual. Dasar hukum dari perlindungan konsumen dapat ditemukan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen UU PK. Undang ini memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dan mengatur tentang hak konsumen, tentang tanggung jawab produsen atau penjual serta mekanisme penyelesaian sengketa konsumen. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2009 tentang penyelesaian sengketa konsumen. Peraturan ini mengatur mekanisme penyelesaian sengketa konsumen termasuk pendirian lembaga penyelesaian sengketa konsumen serta prosedur penyelesaian sengketa. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 67/M/DAG /9/2015 tentang perlindungan konsumen dalam perdagangan secara elektronik. Peraturan ini membahas perlindungan konsumen dan transaksi perdagangan secara elektronik, termasuk tentang informasi konsumen, transaksi online, dan persyaratan keamanan dan privasi. 3. Mengapa konsumen perlu dilindungi dan jelaskan sumber hukum dan perlindungan konsumen. Konsumen perlu dilindungi karena mereka adalah pihak yang lebih lemah dalam hubungan konsumen dan produsen atau menyediakan jasa. Perlindungan konsumen diperlukan untuk memastikan bahwa konsumen tidak dirugikan, diperlukan secara adil dan memiliki hak-hak yang dijamin dalam setiap transaksi konsumsi. Sumber hukum dari perlindungan konsumen antara lain Undang-Undang Republik Perlindungan Konsumen. Setiap negara memiliki undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen. Undang-undang ini menetapkan hak dan kewajiban konsumen serta produsen atau menyediakan jasa baik dalam hal kualitas produk atau jasa, informasi yang diberikan kepada konsumen, penyelesaian sengketa, tindakan melawan praktik bisnis yang tidak adil, dan lainnya sebagainya. Organisasi konsumen. Organisasi konsumen seperti Asosiasi Konsumen atau LSM yang fokus pada konsumen juga dapat menjadi sumber perlindungan konsumen. Organisasi menyediakan informasi, nasihat, dan bantuan hukum kepada konsumen yang beri bantuan konsumen hukum kepada konsumen yang merasa dirugikan atau ingin mendorong perubahan dalam praktik bisnis yang tidak adil. 4. Ada beberapa perbedaan yang cukup signifikan terhadap implementasi prinsip perlindungan konsumen antara sebelum dan sesudah diberlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yakni prinsip product liability dan strict liability. Apa yang dimaksud dengan prinsip product liability tersebut dan bagaimana perbedaan dengan prinsip strict liability? Jelaskan dengan mengemukakan contohnya. Prinsip product liability yaitu perlindungan konsumen menekankan tanggung jawab produsen terhadap kerugiannya yang dialami konsumen akibat produk yang dihasilkan. Dalam prinsip ini, produsen dapat dianggap bertanggung jawab jika produk yang dihasilkannya mengalami cacat atau tidak aman sehingga menyebabkan kerugian bagi konsumen. Sedangkan prinsip strict liability merupakan bentuk tanggung jawab yang lebih luas di mana produsen dapat
dianggap bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbul, tanpa harus membuktikan adanya kelalaian atau faktor kesalahan. Dalam prinsip ini, produsen dapat langsung ditimbulkan sebagai pihak yang bertanggung jawab jika produk yang dihasilkan menyebabkan kerugian tanpa harus melibatkan pertanyaan tentang kelalaian atau kesalahan produsen. Perbedaan utama antara kedua prinsip ini terletak pada beban pembuktian. Dalam prinsip produk liability, konsumen perlu membuktikan bahwa produk yang dihasilkan memiliki cacat atau tidak aman dan bahwa kerugian yang dialami merupakan akibat langsung dari cacat tersebut. Sedangkan dalam prinsip strict liability, konsumen tidak perlu membuktikan adanya cacat atau kelelahan, cukup membuktikan adanya kerugian yang diakibatkan oleh produk tersebut. Contoh menggunakan prinsip produk liability adalah ketika seseorang konsumen membeli sebuah mobil baru dan dalam beberapa bulan menggunakan mesin mobil tersebut rusak akibat cacat produksi. Dalam prinsip ini, konsumen perlu membuktikan bahwa mesin mobil tersebut memang mengalami cacat sehingga menyebabkan kerugian. Contoh menggunakan prinsip strict liability adalah ketika seseorang konsumen membeli makanan kalengan yang ternyata mengandung bahan berbahaya dan mengakibatkan keracunan. Dalam prinsip ini, konsumen tidak perlu membuktikan adanya kelalaian produsen dan memproduksi makanan tersebut. Cukup membuktikan bahwa ia mengalami kerugian akibat konsumsi produk yang tidak aman. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan jasa dan bagaimana perbedaan antara jasa dan barang? Jika dilihat dari aspek ekonomisnya, jelaskan dengan mengemukakan contoh dan dasar hukumnya. Jasa merupakan suatu aktivitas atau usaha non-material yang dilakukan oleh seseorang atau suatu pihak kepada orang lain dengan tujuan memenuhi kebutuhan atau keinginan. Berbeda dengan barang yang merupakan benda materi yang dapat dilihat, diraba atau dirasakan. Perbedaan antara jasa dan barang dapat dilihat dari beberapa aspek ekonomis, yaitu sebagai berikut. A. Tidak dapat disimpan. Jasa umumnya tidak bisa disimpan untuk digunakan di masa depan karena sifatnya yang abstrak dan tidak berwujud. Contohnya, perawatan kesehatan seperti rawat inap di rumah sakit tidak dapat disimpan untuk digunakan di waktu yang lain, sedangkan barang dapat disimpan dan digunakan di waktu yang berbeda. Yang B-nya, kualitas bervariasi, yang seringkali sulit ditentukan secara objektif karena sifatnya yang intangible atau tidak berwujud. Sebagai contoh, pengalaman dari layanan restoran dapat dibedakan lagi setiap individu, sedangkan barang memiliki kualitas yang bisa diukur secara objektif berdasarkan fitur atau spesifikasinya. Yang C, produksi dan konsumsi simultan. Jasa umumnya diproduksi dan dikonsumsi secara langsung dan bersamaan. Aktivitas jasa seperti jasa pemandu wisata, dokter, atau guru diproduksi saat terjadi interaksi dengan pelanggaran atau penerima jasa. Sedangkan barang umumnya diproduksi lebih dahulu lalu dikonsumsi atau digunakan di waktu yang berbeda. Dasar hukum yang mengatur jasa di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undangan ini menjelaskan hak dan kewajiban penyedia jasa serta hak dan perlindungan konsumen terhadap jasa yang diberikan. Selain itu, terdapat juga peraturan-peraturan tertentu yang mengatur sektor jasa tertentu seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Pelayanan Publik, serta undang-undang sektor jasa lainnya. Yang keenam, apa yang dimaksud dengan azas keamanan dan keselamatan konsumen dan bagaimana perbedaannya dengan azas keseimbangan, azas kepastian hukum, dan azas keadilan. Jelaskan dengan mengemukakan contoh dan dasar hukumnya. Azas keamanan dan keselamatan konsumen adalah prinsip yang mengatur perlindungan terhadap konsumen untuk mencegah terjadinya kerugian yang disebabkan oleh produk atau jasa yang tidak aman atau memiliki risiko bahaya.
serta ini bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen terutama dalam hal kesehatan dan keselamatan. Contoh dari azas keamanan dan keselamatan konsumen adalah ketika sebuah perusahaan farmasi meluncurkan obatan-obatan yang masih memiliki efek samping yang tidak diungkapkan atau diketahui konsumen. Hal ini bisa membahayakan konsumen sehingga perusahaan harus bertanggung jawab mengenai keamanan produk yang mereka hasilkan. Dasar hukum dari azas keamanan dan keselamatan konsumen adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa setiap produsen atau penjual harus memastikan bahwa produk atau jasa yang mereka tawarkan aman bagi konsumen. Perbedaan dengan azas keseimbangan adalah azas keseimbangan berkaitan dengan hubungan antara produsen dan konsumen yang harus adil dan seimbang. Misalnya, ketika sebuah perusahaan menetapkan harga yang terlalu tinggi atau memberikan informasi yang tidak akurat kepada konsumen, hal ini bisa melanggar azas keseimbangan. Kepastian hukum berkaitan dengan prinsip bahwa hukum harus jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Azas ini memberikan kepercayaan kepada konsumen bahwa hak-hak mereka akan terlindungi dan dapat ditegakkan dengan jelas dan dalam hukum. Azas keadilan adalah prinsip yang mengatur agar setiap orang diperlakukan secara adil dan setara di dalam masyarakat. Dalam konteks perlindungan konsumen, azas keadilan mengacu pada perlindungan hak konsumen tanpa diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan oleh putusan atau penjual. Perbedaan utama antara azas keamanan dan keselamatan konsumen dengan azas keseimbangan, kepastian hukum, dan keadilan adalah fokusnya azas keamanan dan keselamatan konsumen lebih berfokus pada perlindungan terhadap konsumen dan pencegahan risiko bahaya, sedangkan tiga azas lainnya lebih berfokus pada keadilan dan keseimbangan hubungan antara produsen dan konsumen serta penetapan hukum yang jelas dan dapat dipahami. Dasar hukum yang mengatur azas keseimbangan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan dasar hukum untuk azas kepastian hukum adalah konstitusi negara dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Azas keadilan juga diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak kewajiban. 7. Apa yang dimaksud dengan prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan foul liability based on fault, dan bagaimana perbedaannya dengan prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga presumption of liability dan prinsip tanggung jawab mutlak non foul liability, absolute liability atau strict liability. Jelaskan dengan mengungkapkan contohnya. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan liability adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan jika ada kesalahan atau kelalaian yang dapat dibuktikan dalam melakukan tindakan yang menyebabkan kerugian pada pihak lain. Dalam prinsip ini, untuk membuktikan tanggung jawab seseorang harus ada bukti bahwa orang tersebut telah melakukan kesalahan dalam melakukan tindakan yang menyebabkan kerugian. Contohnya adalah kasus kecelakaan lalu lintas jika seseorang pengemudi menabrak mobil lain karena melanggar lampu merah, maka pengemudi tersebut akan dipertanggungjawabkan karena melakukan kesalahan dan melanggar aturan lalu lintas. Sementara itu, prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga presumption of liability adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa seseorang secara otomatis dianggap bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi tanpa harus membuktikan adanya kesalahan. Dalam prinsip ini, bertanggung jawab tidak tergantung pada kesalahan atau kelalaian pihak tersebut, namun lebih pada adanya hubungan hukum tertentu.
Contohnya adalah ketika seseorang memperkerjakan karyawan, pihak pengusaha secara otomatis dianggap bertanggung jawab atas tindakan atau kelalaian karyawan tersebut dalam menjalankan tugas yang menyebabkan kerugian pada orang lain. Sedangkan prinsip tanggung jawab mutlak no fault liability atau absolute liability atau strict liability adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan tanpa harus membuktikan dalam kesalahan atau kelalaian. Dalam prinsip ini, tanggung jawab tergantung pada jenis kegiatan atau risiko yang dilakukan. Contohnya adalah dalam industri nuklir, operator pembangkit listrik nuklir dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang diakibatkan oleh kebocoran radioaktif tanpa harus membuktikan adanya kesalahan atau kelalaian operator tersebut. Yang kedelapan yaitu dalam kehidupan sehari-hari orang sering menyebut bahwa pembeli itu adalah raja, akan tetapi dalam kenyataan pembelilah sebagai konsumen yang sering kali berada pada posisi yang lebih serta sering kali dirugikan. Mengapa demikian? Jelaskan dengan mengemukakan contoh dan solusinya dari perspektif hukum perlindungan konsumen. Pernyataannya adalah pembeli itu adalah raja. Seringkali digunakan untuk menggambarkan posisi yang kuat dan berkuasa dari pihak pembeli dalam suatu transaksi. Namun, dalam praktiknya, pembeli seringkali berada pada posisi yang lemah dan mudah dirugikan. Hal ini terjadi karena beberapa alasan sebagai berikut. Ketimpangan informasi. Pembeli seringkali kurang mendapatkan informasi yang memadai tentang produk atau jasa yang akan dibelinya. Misalnya, ada penjual yang menyembunyikan informasi tentang terkait kerusakan barang atau efek samping dari penggunaan suatu produk. Akibatnya, pembeli tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk membuat keputusan yang tepat. Yang ke monopoli pasar. Dalam beberapa kasus terdapat dominasi beberapa peraturan besar yang mengendalikan pasar tertentu. Hal ini membuat pembeli memiliki pilihan yang terbatas dan sulit untuk memperoleh harga yang kompetitif. Misalnya, pembeli yang ingin membeli obat-obatan tertentu mungkin hanya dapat membeli dari suatu produsen tertentu yang memiliki hak paten sehingga pembeli tidak memiliki pilihan lain. Pelindungan hukum yang lemah. Ada beberapa negara yang belum memiliki undang-undang perlindungan konsumen yang kuat atau tidak adanya penegakan hukum yang memadai. Tanpa pelindungan hukum yang memberi pembeli rentan terhadap penipuan produk cacat atau praktik bisnis yang tidak adil. Untuk mengatasi masalah ini, hukum perlindungan konsumen memberikan beberapa solusi dan perlindungan bagi pembeli, diantaranya hak atas informasi. Hukum perlindungan konsumen mewajibkan penjual untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. Solusinya adalah dengan memperkuat regulasi yang mengatur kewajiban penjual untuk memberikan informasi yang memadai kepada pembeli. Pembatalan dan pengembalian produk. Hukum perlindungan konsumen memberikan hak bagi pembeli untuk membatalkan pembelian atau mengembalikan produk yang cacat atau tidak sesuai dengan deskripsi. Solusinya adalah dengan memberikan jaminan atau perlindungan hukum bagi pembeli. Dalam hal ini, perlindungan terhadap praktik bisnis yang tidak fair. Hukum perlindungan konsumen melarang praktik bisnis yang tidak fair atau menyesatkan seperti penipuan, penjualan paksa atau praktik monopoli yang merugikan pembeli. Solusinya adalah dengan memberi sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku bisnis yang melanggar aturan tersebut. Dengan adanya perlindungan hukum yang kuat dan pendekatan yang efektif, pembeli dapat lebih terlindung dan mendapatkan posisi yang lebih kuat dan transaksi. Hal ini akan mendorong adanya persaingan yang sehat di pasar, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan mencegah praktik-praktik yang merugikan pembelian. Hanya itu yang saya dapat jelaskan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.